Desi Riyadona. Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 semester ganjil, yaitu Archaebacteria dan Bakteria. Materi ini ada pada KD 3.5, yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan, serta KD 4.5 menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi karakteristik, baik struktur dan cara hidup bakteri, serta membagi bakteri ke dalam beberapa dasar pengelompokan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas Archaebacteria dan Bakteria. Yang akan kita pelajari adalah definisinya secara umum, klasifikasi, struktur bakteri, karakteristik atau ciri masing-masing kelompok, serta contoh dari bakteri tersebut. Sebelum kita membahas materi tentang bakteri lebih dalam, kita review sedikit mengenai perkembangan sistem filogenetik yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Pada tahun 1969, Robert Whittaker membagi sistem klasifikasi menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kingdom Monera merupakan kingdom terendah karena Monera merupakan organisme prokariotik. Keempat kingdom lainnya merupakan organisme eukariotik, yang artinya memiliki membran inti. Sistem 5 kingdom kemudian berkembang menjadi sistem 6 kingdom, di mana Carl Woese pada tahun 1977 membagi Monera menjadi 2 kingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Kedua kelompok tersebut, Archaebacteria dan Eubacteria, merupakan organisme prokariotik. Sistem filogenetik mengalami perkembangan lagi, yaitu pada tahun 1990, Carl Woese mengusulkan pengelompokan makhluk hidup dalam 3 domain, yaitu Archaebacteria, Bakteria, dan Eukarya. Eukarya merupakan organisme eukariotik, yaitu Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Perbandingan 3 domain kehidupan disajikan dalam tabel berikut. Bakteria dan Archaebacteria tidak memiliki membran inti dan organel terselubung membran, sementara domain Eukarya memiliki membran inti dan organel terselubung membran. Perbedaan berikutnya yaitu peptidoglikan di dinding sel, di mana pada bakteria ada peptidoglikan, sementara Archaebacteria tidak ada, dan Eukarya juga tidak ada peptidoglikan di dinding sel. Karakteristik penting lainnya yaitu kromosom melingkar atau plasmid. Pada bakteria dan Archaebacteria memiliki kromosom melingkar atau plasmid tersebut, sementara pada Eukarya tidak memiliki plasmid atau kromosom melingkar. Karakteristik atau ciri penting lainnya adalah pertumbuhan pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius, di mana bakteria dan Eukarya tidak dapat hidup pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius, sementara pada Archaebacteria, beberapa spesies dapat hidup pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius atau suhu yang ekstrim. Berdasarkan sistem 5 atau 6 kingdom yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa kingdom Monera merupakan kingdom terendah karena satu-satunya kingdom yang mempunyai organisme prokariotik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan organisme prokariotik? Sekarang, coba perhatikan 2 jenis organisme yang berbeda berikut. Apa perbedaan yang dapat kamu lihat pada gambar? Pada gambar, terlihat bahwa prokariota tidak memiliki nukleus yang terselubungi membran. Kromosomnya terletak di wilayah nukleoid, yaitu daerah dari sitoplasma yang tampak lebih terang daripada sitoplasma yang mengelilinginya. Pada gambar, kita dapat melihat bahwa sel eukariotik memiliki berbagai macam organel yang dikelilingi oleh sitoplasma, sementara pada prokariotik hanya memiliki ribosom. Ribosom berperan dalam sintesis protein. Ribosom prokariotik sedikit lebih kecil daripada ribosom eukariotik dan berbeda dalam kandungan protein serta RNA-nya. Perbedaan prokariotik dan eukariotik terangkum dalam tabel berikut. Prokariotik tidak memiliki membran inti atau membran yang menyelubungi inti sel atau nukleus, sementara pada eukariotik memiliki membran inti.
Selanjutnya, prokariotik umumnya uniseluler sementara eukariotik umumnya multiseluler. Kemudian, prokariotik hanya memiliki ribosom sebagai organel yang dikelilingi oleh sitoplasma, sementara pada eukariotik umumnya memiliki organel yang lengkap. Prokariotik berasal dari bahasa Yunani, pro yang artinya sebelum dan karion yang berarti inti. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan perbedaan utama dari prokariotik dan eukariotik, yaitu prokariotik tidak memiliki membran inti. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, prokariotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Walaupun keduanya prokariotik, Archaebacteria dan bakteria memiliki ciri atau karakteristik yang jauh berbeda. Lalu bagaimana ya perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria? Perbedaan keduanya dapat kamu lihat pada tabel berikut. Archaebacteria dan Eubacteria berbeda dalam jenis bakteri, habitat, dan dinding selnya. Archaebacteria merupakan jenis bakteri primitif, sementara Eubacteria merupakan jenis bakteri sejati atau merupakan organisme prokariotik yang dikenal oleh kebanyakan orang. Habitat Archaebacteria merupakan tempat-tempat yang ekstrim, sementara Eubacteria berada pada habitat yang kosmopolit atau di berbagai lingkungan. Berdasarkan strukturnya, dinding sel Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, sementara Eubacteria mengandung peptidoglikan pada dinding selnya. Peptidoglikan merupakan jaringan polimer gula yang termodifikasi dan terkait silang oleh protein atau polipeptida pendek. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai prokariota primitif, yaitu Archaebacteria. Archaebacteria merupakan organisme prokariota yang dapat hidup dalam lingkungan ekstrem. Organisme semacam ini disebut ekstremofil, yang berarti pencinta kondisi ekstrem. Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani archaeo yang artinya kuno. Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Archaebacteria dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu metanogen, halofilik, dan termofil ekstrim atau termoasidofilik. Baik, kita masuk ke klasifikasi Archaebacteria yang pertama, yaitu metanogen. Kelompok Archaea ini dinamai berdasarkan caranya yang unik dalam mendapatkan energi. Mereka menggunakan CO2 untuk mengoksidasi H2 dan melepaskan metana sebagai zat buangan. Ciri berikutnya dari metanogen adalah bersifat anaerobik, artinya tidak membutuhkan O2 atau malah teracuni oleh oksigen. Metanogen hidup di lumpur, rawa-rawa, dan tempat yang kekurangan oksigen. Metanogen merupakan penghasil gas metana dan merupakan salah satu faktor penyumbang efek rumah kaca. Peran berikutnya adalah sebagai pengurai penting dalam pengolahan kotoran atau fasilitas pengolahan limbah. Selanjutnya, metanogen juga dapat mengubah sampah dan kotoran menjadi metana bahan bakar atau dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Metanogen juga menghuni lingkungan anaerobik di dalam saluran pencernaan sapi, rayap, dan herbivora lain dan berperan penting dalam nutrisi hewan-hewan ini. Salah satu contoh metanogen adalah Methanobacterium. Klasifikasi Archaebacteria yang kedua yaitu halofilik atau halofil ekstrim. Halofilik berasal dari kata Yunani yaitu halo yang berarti garam, merupakan organisme yang dapat hidup dalam lingkungan yang sangat asin atau memiliki kadar garam yang tinggi, seperti Great Salt Lake, Laut Mati, dan Danau Owens. Koloni halofil membentuk suatu buih berwarna merah ungu karena memiliki pigmen merah atau bakteriorhodopsin yang menggunakan energi cahaya untuk mendorong sintesis ATP. Contoh bakteri halofilik adalah Halobacterium. Organisme ini tidak mampu bertahan hidup atau sintas jika salinitasnya turun di bawah 9%. Gambar berikut memperlihatkan dasar danau yang berwarna merah yang disebabkan oleh koloni Archaebacteria halofilik. Walaupun warna danau itu terlihat menarik, sebaiknya jangan berenang di sana ya.
karena kadar garamnya dapat mencapai 32%, lebih dari 9 kali air laut loh. Kadar garam yang sangat tinggi tersebut dapat menyebabkan dehidrasi dan membunuh sel-sel lain yang tidak toleran pada kondisi ekstrim. Klasifikasi Archaebacteria yang ketiga adalah termofil ekstrim. Termofil ekstrim berasal dari kata Yunani thermos yang artinya panas. Ia dapat hidup pada lingkungan yang sangat panas atau bersuhu tinggi, sekitar 45-110 derajat Celcius. Termofil ekstrim hidup dengan mengoksidasi sulfur dan umumnya terdapat pada lubang vulkanis, kawah vulkanis, dan mata air bersulfur. Contohnya adalah Sulfolobus yang hidup di mata air panas yang kaya belerang dengan suhu 90 derajat Celcius. Pada suhu setinggi itu, sel-sel dari kebanyakan organisme lain akan mati karena DNA-nya tidak bertahan dan banyak protein yang akan mengalami denaturasi. Baiklah, sekarang kita akan membahas prokariota yang dikenal oleh kebanyakan orang, yaitu bakteria. Bakteria disebut juga bakteri sejati atau bakteri pada umumnya yang dikenal dari spesies patogenik hingga spesies yang menguntungkan. Bakteria bersifat kosmopolit, artinya dapat ditemukan di berbagai lingkungan. Dinding sel bakteria terdiri dari peptidoglikan berukuran kecil atau mikroskopis dan memiliki bentuk umum, kokus, basil, dan spiral. Bakteria diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu Proteobacteria, Chlamydia, Spiroseta, Cyanobacteria, dan bakteri gram positif. Berikut ini adalah gambar dari struktur bakteri. Tanda panah nomor 1 merujuk pada garis berwarna biru disebut membran plasma. Tanda panah nomor 2 merujuk pada cairan serupa gel yang berada di dalam sel disebut sitoplasma. Garis berwarna merah ditunjukkan oleh nomor 3 merupakan dinding sel. Berikutnya, kromosom-kromosom yang terurai di tengah berwarna ungu ditunjukkan oleh nomor 4 merupakan materi genetik DNA atau kromosom. Gambar nomor 5 merujuk pada alat gerak dari bakteri atau prokariotik dinamakan flagella. Selanjutnya nomor 6 merujuk pada pili. Berikutnya nomor 7 ada ribosom, 8 mesosom, dan yang paling luar berwarna ungu dinamakan kapsul. Dengan demikian, kita dapat membagi struktur luar dan struktur dalam bakteri, di mana struktur luar bakteri terdiri dari kapsul, dinding sel, membran plasma, flagella, dan pilus atau pili. Sementara struktur dalam terdiri dari sitoplasma, ribosom, materi genetik atau DNA, dan mesosom. Berikut ini adalah struktur dan fungsi bakteri. Yang pertama adalah kapsul, berfungsi sebagai pelindung dari kekeringan dan cadangan makanan. Kapsul merupakan lapisan lengket dari polisakarida atau protein. Kapsul juga memungkinkan prokariota melekat ke substratnya atau ke individu lain dalam suatu koloni. Beberapa kapsul melindungi bakteri dari dehidrasi dan melindungi prokariota patogenik dari serangan sistem kekebalan inangnya. Yang kedua adalah dinding sel, berfungsi memberikan bentuk sel bakteri dan mempertahankannya, memberi perlindungan fisik, dan mencegah sel pecah. Dinding sel prokariota berbeda dengan dinding sel eukariota. Dinding sel eukariota biasanya dibuat dari selulosa atau kitin. Sebaliknya, sebagian besar dinding sel bakteri mengandung peptidoglikan. Sementara dinding sel archaea mengandung berbagai macam polisakarida dan protein, namun tidak memiliki peptidoglikan. Berikutnya, membran plasma berfungsi mengatur pengangkutan senyawa yang memasuki dan meninggalkan sel. Lalu, flagella berfungsi sebagai alat gerak. Pilus berfungsi sebagai alat pelekat dan transfer gen. Sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolik. Ribosom berperan dalam tempat terjadinya sintesis protein. Materi genetik atau DNA berperan dalam membawa sifat genetik. Plasmid atau kromosom sirkular membawa tambahan sifat genetik, dan mesosom menyediakan energi bagi bakteri. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke pengelompokan Eubacteria, di mana Eubacteria dibedakan berdasarkan
Bentuknya, jumlah dan letak alat gerak, kebutuhan oksigen, memperoleh makanan, dan pengecatan gram. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Bentuk umum bakteri dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk batang atau silinder atau basil, bentuk bulat atau kokus, dan bentuk spiral atau spirillum. Kita mulai dari bentuk-bentuk bakteri basil dulu ya. Bentuk bakteri basil dibedakan menjadi 3, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Monobasil terdiri dari basil tunggal. Contohnya adalah Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Lactobacillus. Yang kedua adalah diplobasil, merupakan bentuk batang yang bergandeng dua-dua. Contohnya adalah Renibacterium. Dan streptobasil, merupakan bentuk batang yang bergandengan seperti rantai. Contohnya Azotobacter dan Bacillus anthracis. Berikutnya bentuk-bentuk bakteri kokus dibedakan menjadi monokokus, diplococcus, staphylococcus, tetracoccus, sarkina, dan streptococcus. Monokokus berbentuk bulat tunggal, contohnya Neisseria gonorrhoeae. Diplococcus berbentuk bulat bergandengan dua-dua, contohnya Diplococcus pneumoniae. Streptococcus berbentuk bulat tersusun seperti rantai, contohnya Streptococcus thermophilus. Staphylococcus berbentuk bulat tersusun bergerombol seperti buah anggur, contohnya Staphylococcus aureus. Sarkina berbentuk bulat terdiri dari 8 sel yang tersusun seperti kubus, contohnya adalah Sarkina. Dan Tetracoccus merupakan bakteri berbentuk bulat yang terdiri atas 4 sel dengan susunan menyerupai bentuk bujur sangkar hasil dari pembelahan sel kedua arah. Dari nama bakterinya, kamu bisa menentukan bentuknya. Dilihat dari namanya seperti Streptococcus thermophilus, berarti bentuk bakteri tersebut adalah Streptococcus. Berikutnya adalah bentuk-bentuk bakteri Spirilia, terdiri dari 3 jenis, yaitu spiral, vibrio atau koma, dan spiroseta. Spiral merupakan lengkung lebih dari setengah lingkaran, contohnya adalah Spirillum minor. Koma atau vibrio berupa lengkung kurang dari setengah lingkaran, contohnya adalah vibrio koma. Spiroseta berbentuk spiral yang halus dan lentur. Pengelompokan bakteri yang kedua berdasarkan jumlah dan letak alat gerak dibedakan menjadi atrik, monotrik, amfitrik, lofotrik, dan peritrik. Atrik artinya bakteri tidak memiliki flagel. Monotrik, bakteri memiliki satu flagel di salah satu sisi. Amfitrik, bakteri memiliki 2 flagel di kedua sisi. Lofotrik, bakteri memiliki banyak flagel di salah satu sisi. Sementara peritrik, bakteri memiliki banyak flagel di sepanjang sisi. Pengelompokan bakteri yang ketiga adalah berdasarkan kebutuhan oksigen, dibedakan menjadi aerob dan anaerob. Aerob artinya bakteri membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi, sementara anaerob bakteri tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi atau dapat teracuni oleh oksigen jika ada. Aerob obligat menggunakan O2 untuk respirasi seluler dan tidak dapat tumbuh tanpa oksigen. Sedangkan anaerob obligat hidup secara eksklusif melalui fermentasi. Anaerob selain bersifat obligat juga dapat bersifat fakultatif, di mana ia akan menggunakan O2 jika molekul tersebut ada, namun juga dapat melaksanakan respirasi anaerob atau fermentasi dalam lingkungan anaerob. Contoh dari bakteri aerob adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Contoh dari bakteri anaerob adalah Lactobacillus, Clostridium, dan Escherichia coli. Pengelompokan bakteri yang keempat berdasarkan cara hidup dibedakan menjadi heterotrof dan autotrof. Untuk heterotrof dibagi menjadi 2, fotoheterotrof dan kemoheterotrof. Begitu juga dengan autotrof dibedakan menjadi 2, fotoautotrof dan kemoautotrof. Yang pertama adalah fotoheterotrof. Ia mengumpulkan energi dari cahaya namun harus memperoleh karbon dalam bentuk organik. Contoh organismenya adalah prokariota tertentu seperti Rhodobacter, Chlorophlexus, dan Halophilic.
Berikutnya adalah kemoheterotrof. Ia harus mengonsumsi molekul organik untuk memperoleh energi maupun karbon. Contohnya adalah Clostridium. Untuk fotoautotrof merupakan organisme fotosintetik yang menangkap energi cahaya dan menggunakannya untuk mendorong sintesis senyawa-senyawa organik dari CO2 atau senyawa karbon anorganik lainnya. Contohnya adalah cyanobacteria dan prokariota fotosintetik lainnya. Dan yang terakhir adalah kemoautotrof. Ia hanya memerlukan senyawa organik seperti CO2 sebagai sumber karbon, akan tetapi ia tidak menggunakan cahaya sebagai sumber energi, namun mengoksidasi zat anorganik misalnya hidrogen sulfida, amonia, atau ion besi. Contohnya adalah Procariota sulfolobus. Pengelompokan bakteri yang terakhir berdasarkan pengecatan Gram. Teknik ini dikembangkan oleh dokter asal Denmark abad ke-19 yaitu Hans Christian Gram, seorang saintis yang dapat mengklasifikasikan banyak spesies bakteri menjadi dua kelompok berdasarkan perbedaan komposisi dinding selnya. Bakteri Gram negatif memiliki peptidoglikan yang lebih sedikit atau tipis namun lebih kompleks secara struktural dengan membran luar yang mengandung lipopolisakarida atau karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Sementara bakteri Gram positif memiliki dinding yang lebih sederhana namun dengan jumlah peptidoglikan yang lebih banyak atau tebal. Bakteri Gram negatif akan berwarna pink atau merah jika dilakukan pewarnaan Gram, sementara bakteri Gram positif akan berwarna ungu jika dilakukan pewarnaan Gram. Pewarnaan Gram adalah perangkat yang berharga di bidang kedokteran untuk menentukan secara cepat apakah infeksi yang menyerang seorang pasien disebabkan oleh bakteri Gram negatif atau bakteri Gram positif. Informasi ini berpengaruh terhadap penanganan pasien. Perhatikan gambar bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif berikut. Pada bakteri Gram positif memiliki dinding sel tebal yang terbuat dari peptidoglikan yang memerangkap kristal violet dalam sitoplasma. Pembilasan dengan alkohol tidak menghilangkan kristal violet yang menutupi pewarna safranin merah yang ditambahkan. Contoh dari bakteri Gram positif adalah Bacillus subtilis. Kemudian, bakteri Gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan terletak pada lapisan di antara membran plasma dan membran luar. Kristal violet dengan mudah terbilas dari sitoplasma dan sel pun terlihat merah muda atau merah. Contoh bakteri Gram negatif adalah Escherichia coli. Prokariota dapat bertahan dalam kondisi yang tidak bersahabat. Bakteri tertentu misalnya mengembangkan sel-sel resisten yang disebut endospora ketika terjadi kekurangan nutrien esensial. Endospora merupakan struktur dormansi yang bersifat tahan terhadap panas. Kebanyakan endospora sedemikian keras sehingga dapat sintas dalam air mendidih. Maka, untuk membunuhnya memerlukan pemanasan peralatan laboratorium hingga suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan tinggi. Dalam lingkungan yang lebih bersahabat, endospora bisa tetap dorman namun dapat hidup untuk berabad-abad, mampu melakukan rehidrasi dan melanjutkan kembali proses metabolisme ketika lingkungannya membaik. Sekarang kita akan melanjutkan membahas klasifikasi bakteria, di mana yang tadi sempat disinggung sebelumnya ada 5 kelompok utama bakteria, yaitu Proteobacteria, Chlamydia, Spiroseta, Cyanobacteria, dan bakteri Gram positif. Klasifikasi bakteria yang pertama adalah Proteobacteria. Proteobacteria merupakan kelat bakteri Gram negatif yang besar dan beraneka ragam, mencakup organisme fotoautotrof, kemoautotrof, dan heterotrof. Beberapa proteobakteri bersifat anaerob, sementara yang lain bersifat aerob. Ada 5 subgrup dari Proteobacteria. Yang pertama adalah Proteobacteria alpha. Banyak spesies dalam subgrup ini terkait erat dengan inang eukariotik. Contohnya adalah Rhizobium yang hidup di dalam nodul akar legum atau kacang-kacangan. Kemudian, contoh berikutnya adalah Agrobacterium yang dapat menyebabkan tumor pada tumbuhan.
Berikutnya adalah subgrup Proteobacteria beta. Contohnya adalah Nitrosomonas yang merupakan genus bakteri tanah dan berperan penting dalam daur ulang nitrogen. Berikutnya adalah subgrup Proteobacteria gamma. Beberapa proteobakteri gamma merupakan organisme heterotrofik yang bersifat patogen. Contohnya adalah Salmonella yang bertanggung jawab terhadap beberapa kasus keracunan makanan, Vibrio cholera yang dapat menyebabkan kolera. Kemudian, Escherichia coli merupakan penghuni yang umum dijumpai pada usus manusia dan mamalia lain, namun biasanya tidak patogen. Berikutnya ada subgrup Proteobacteria delta. Subgrup ini mencakup Myxobakteri penyekresi lendir yang ketika tanah mengering atau makanan jarang ditemukan, sel-sel akan berkumpul menjadi tubuh buah yang melepaskan Myxospora yang resisten. Contohnya adalah Chondromyces crocatus. Ada juga contoh lainnya Bdellovibrio bacterioporus, merupakan proteobakteri delta yang menyerang bakteri lain. Terakhir adalah subgrup Proteobacteria epsilon. Kebanyakan spesies dalam subgrup ini bersifat patogenik bagi manusia atau hewan lain. Contohnya adalah Campylobacter yang menyebabkan keracunan darah dan peradangan usus, serta Helicobacter pylori yang menyebabkan tukak lambung. Klasifikasi yang kedua dari bakteria adalah Chlamydia. Umumnya bersifat parasit pada sel hewan. Dinding gram-negatif Chlamydia tidak biasa karena tidak memiliki peptidoglikan. Contoh dari Chlamydia adalah Chlamydia trachomatis, merupakan penyebab utama kebutaan di dunia. Klasifikasi yang ketiga adalah Spiroseta. Organisme heterotrof ini berbentuk helix bergerak spiral melewati lingkungannya dengan menggunakan filamen internal mirip flagella yang berotasi. Umumnya hidup bebas, namun ada pula yang bersifat parasit patogenik. Contohnya adalah Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis. Klasifikasi yang keempat adalah Cyanobacteria. Cyanobacteria adalah organisme fotoautotrof, merupakan satu-satunya prokariota dengan proses fotosintesis penghasil oksigen yang mirip pada tumbuhan. Cyanobacteria hidup soliter maupun kolonial, berlimpah dimanapun ada air. Cyanobacteria umumnya menyediakan makanan bagi ekosistem air tawar dan ekosistem laut. Juga beberapa berperan untuk fiksasi nitrogen. Contoh Cyanobacteria adalah Oscillatoria dan Anabaena. Selanjutnya, klasifikasi yang terakhir adalah bakteri gram-positif. Spesies dalam satu subgrup Actinomycetes membentuk koloni yang terdiri dari rantai sel yang bercabang-cabang. Salah satu spesiesnya yaitu Streptomyces yang dikultur oleh perusahaan farmasi sebagai sumber antibiotik atau streptomycin. Contoh spesies yang hidup soliter antara lain Bacillus anthracis penyebab antraks dan Clostridium botulinum penyebab botulisme. Staphylococcus dan Streptococcus juga merupakan bakteri gram-positif. Baiklah, materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya yang akan membahas reproduksi aseksual bakteri, rekombinasi genetik, serta peranan dan contoh bakteri baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.